kita lihat hari ini dalam situasi Natal minggu pertama ini, saya ingin membagikan tema kita yaitu milikilah mental baja. Sama-sama bilang dengan saya, mental baja. Ya, jadi kekristenan diajarkan kepada kita saudara bahwa kita adalah orang-orang yang kuat. Kita tidak diajarkan sebagai orang Kristen yang lemah. Kuat bukan berarti kita harus jadi Simpson. Angkat pilar, kasih patah pilar, kasih rubuh bangunan, ya kan? Cabut pintu gerbang di Kanaan gitu ya. Kemudian kasih patah rahang singa dan seterusnya. No, kita tidak seperti itu. Namun kita memiliki kekuatan yang berasal dari jiwa kita, dari mental kita. Untuk itu hari ini saudara, tema kita adalah milikilah mental baja. Ya, jadi bukan tubuh yang baja, bukan. Kita bukan Gatot Kaca, no. Kita miliki mentalnya, tubuh kita casingnya masih sama, tidak berubah. Tapi kita punya kekuatan yang sangat hebat dalam jiwa kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Satu ayat ini kita baca dengan semangat. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Apabila sudah menemukan, kita baca dengan sukacita. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya jika seseorang berkata dia memiliki Roh Kudus, maka tentu ayat ini berkata sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Membangkitkan kekuatan. Di dalam roh itu ada kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak-anakku sekalian, bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita pada roh keberanian, roh kekuatan, roh yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, dan juga penuh dengan ketertiban. Jadi artinya kalau kita memiliki kehidupan karakter mental yang pengecut, mental yang penakut, mental yang cengeng, mental yang gampang mundur, mental yang gampang menyerah, saya khawatir itu bukan roh Allah. Amin. Karena ciri-ciri orang tadi sudah dikatakan, Allah beri kita roh, roh itu roh yang menuntun kamu kepada kekuatan, kepada kasih dan ketertiban hidup. Maka kalau kita tiba-tiba adalah orang-orang yang punya mentalnya cengeng, mentalnya lemah, mentalnya mudah putus asa, mentalnya mudah gampang menyerah, saya khawatir bukan Roh Kudus yang ada di dalammu, melainkan roh setan, roh iblis, saudara. Orang bila bisa melihat kita, wow luar biasa. Kalau sudah menyembah di dalam roh, orang itu luar biasa. Wah, kalau dia lagi menyembah, wah sampai bergemetar. Bahasa rohnya luar biasa. Sampai segala bahasa. Ya, ada saudara ya. Kalau lagi dipenuhi, wah bahasanya segala Inggris, Jerman, Belanda dan segalanya dikeluarkan saudara. Tapi hari-hari hidupnya ternyata nggak seperti Roh Kudus. Karena tadi dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah roh yang tidak ada ketakutan, tidak ada pengecut di dalam dirinya, tidak ada mental cengeng, tidak ada mental yang gampang mundur. Apa itu mental yang cengeng, mental yang gampang mundur? Yaitu orang yang ketika menghadapi tekanan mengundurkan diri, kabur, tidak berani menghadapi, suka pindah tempat kerja dan tidak bisa menetap. Sehingga CV kerjanya kalau dia melamar penuh ya.
Jadi CV dalam catatan kalau dia melamar tuh pernah kerja di sini, kerja di sana, kerja di sini, kerja di sana. Satu orang CV-nya bisa 30, saudara. Tapi ketika ditanya berapa lama di setiap tempat kerja, ternyata ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang paling lama 1 bulan. Saudara, ini mental cengeng. Mental cengeng adalah mental yang kalau diberikan tugas dan tanggung jawab, ditekan sedikit, dia akan mundur. Dia akan keluar. Kenapa mental cengeng? Saya jumpai orang yang mentalnya cengeng karena hidupnya dipenuhi dengan apa? Kesombongan dan keangkuhan. Saudara lihat, kenapa kita tidak usah bicara siapa-siapa, diri kita kembali. Kenapa kita kalau sesuatu kita mudah mundur, kita mudah menyerah? Karena apa? Karena ada kesombongan dalam diri kita. Kau siapakah? Kau belum tahu saya kah? Begitu. Sombong ini, angkuh ini, saudara yang bikin. Kita pikir kita hebat dengan sombong dan angkuh itu. Nah, kita sebenarnya cemen. Kita sebenarnya cengeng. Orang cengeng itulah orang yang tidak bisa ditekan. Ya. Orang yang kuat adalah ketika dia dihina, dicaci maki, bahkan dia digantung di kayu salib. Dia bisa berkata, Bapa ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu mental kuat. Yesus kasih teladan buat kita. Seorang bermental kuat, teladannya Yesus Kristus. Nah, kalau saudara cuma ditekan sedikit lalu pindah, mundurkan diri. Ya, saudara sudah dipanggil jauh-jauh, kerja di tempat kerja, mantap sudah siap terima SK, P3K. Tapi ketika ditekan sama bos, dimarahi sama bos, pendeta, aduh, saya mengundurkan diri saja. Kok cengeng itu namanya. Amin. Seorang yang mau sukses tidak boleh mundur hanya karena dibilang dan dihina oleh pemimpin kita. Ya. Seseorang yang bermental baja adalah orang yang ketika dihina, direndahkan, dibilang bodoh, tetap tersenyum dan berkata, siap Bapak, saya bodoh, saya akan kerjakan yang lebih baik. Begitu. Itu baru mental baja, mental Kristus. Belajar dari Yesus, dicambuk, dihina, diludahi. Ia yang memelihkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia? Sebenarnya kan kalau Yesus itu sombong, Tuhan Yesus itu sombong. Hah? Kau mau coba-coba saya kah? Saya lentik begini saja. Ya kan? Seperti Thanos, kau langsung meledak. Ya kan? Itu orang-orang Farisi yang hina-hina Yesus ketika Yesus pikul kayu salib. Hina-hina dia. Saudara, Yesus kedip mata begini saja. Malaikat kasih pica di kepala, saudara. Betul. Tapi kenapa Yesus tidak buat seperti itu? Karena memang kita diajarkan kekuatan itu bukan karena kita mau tampilkan. Kekuatan itu justru ketika kita menghadapi tantangan, aniaya dan penderitaan, itu yang disebut mental kuat. Itu yang disebut mental baja. Jadi saudara, mental cengeng ini masih ada di setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tidak boleh seperti itu saudara. Suami cuman tegur sedikit, lalu kita mulai meledaknya luar biasa. Haleluya. Istri tegur suami sedikit, suami tersinggung sampai meledak kiri kanan. Itu yang namanya saya bilang bukan mental kuat yang begitu, bukan hebat itu. Itu mental cengeng. Justru karena dia cengeng, kalau dia masih kecil pasti dia menangis. Begitu saudara. Cuman karena dia besar, dia tampilkan cengengnya itu dengan gaya meledak-ledak itu. Padahal sebenarnya di dalam alam bawah sadarnya atau alam rohnya, dia sedang menangis itu kiri kanan. Tak karena banting-banting kaki begitu, guling-guling badan. Itu orang cengeng saudara. Yang masa hanya cuma disinggung sedikit lalu tersinggung. Haleluya. Saya berharap kita tidak boleh seperti itu punya mental cengeng. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini bagaimana saudara. Bahwa dikatakan kita harus memiliki mental yang baja. Bukan berarti kulit kita baja.
kuatnya, hebatnya kita, no. Tapi mentalnya, jiwa kita harus jiwa yang tahan banting. Jiwa yang penuh dengan karakter Kristus, yang sekalipun dihina, dicaci maki, direndahkan, dikatakan tak berdaya sekalipun, dia tetap bangkit dan menjadi pemenang. Coba kita lihat di sini, saudara. Tuhan mau kita menjadi kuat di tengah-tengah dunia yang keras. Dunia kerja itu keras, saudara. Dunia pendidikan itu keras. Bahkan dunia pelayanan itu keras. Semuanya keras dan tidak mudah. Namun bersama Tuhan, lewat rohnya kita dimampukan dan diperkuat. Saudara, di dalam Kristus, melayani Tuhan di segala bidang apapun, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Apalagi saudara mungkin berpikir, dunia kerja berat pendeta, dunia pendidikan berat, saya dimarah-marah ibu guru. Kalau begitu saya di dunia pelayanan saja. Saya percaya karena dunia pelayanan dunia sorga. Siapa bilang begitu? Dunia pelayanan itu lebih menderita saudara. Meskipun kita bukan di zaman Yesus dan para rasul. Sekarang ketika kita ada dalam pelayanan itu tidak gampang. Sudah tahu yang kau hadapi siapa? Setan. Ketika engkau mengambil komitmen jadi seorang hamba Tuhan dan melayani Tuhan, setan tidak akan pernah tinggal diam dengan kehidupanmu. Tapi kan saya bukan pembicara Pak Pendeta. Tapi kau melayani Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan, saya percaya masuk kategori dibenci iblis. Jadi iblis tidak akan tinggal diam untuk menggerogoti hidupmu jika engkau tidak kuat berdoa. Jika engkau tidak kuat di dalam roh, maka engkau akan mudah tumbang di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jadi milikilah karakter mental baja, saudara. Di sini saya bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-38 berbunyi apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Lihat saudara. Orang itu dikatakan dia adalah orangku. Yesus tahu orang itu orangku. Dia orang yang benar. Dia orang yang hidup oleh iman. Tapi kata Tuhan, sekalipun engkau hidup benar, hidup beriman, engkau banyak melakukan segala perkara-perkara dahsyat, engkau melakukan mujizat apapun, bahkan engkau melakukan perkara-perkara, engkau melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Tapi waktu kau memilih untuk mengundurkan diri, aku tidak akan berkenan. Wow saudara. Jadi ternyata begitu kita sudah ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kita ajukan surat mengundurkan diri sama Tuhan. Tuhan Allah, saya mengundurkan diri sudah ya. Tapi Alkitab bilang begini saudara. Api neraka saudara menunggu kita saudara. Haleluya. Iya betul. Aku sekali-kali tidak akan berkenan kepadanya. Wow. Berbahaya saudara. Ketika kita sudah mengiring Tuhan, kita cinta Tuhan, lalu kita ajukan, Tuhan, saya mengundurkan diri dulu sudah. Macam saya tidak kuat kehadapi iblis ini. Tapi Tuhan bilang, kalau begitu kau setuju dan sepakat dengan iblis kah? Oh sudah, kalau begitu silahkan sudah, kau bersahabat. Sudah justru kita bangga. Selama kita bermusuhan dengan iblis ganggu kita setiap hari, itu bangga. Karena Yesus berkata, kamu telah pindah dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan yang terang. Di dalam terang selalu bermusuhan dengan iblis. Selalu diganggu roh jahat, selalu diganggu iblis. Kalau kau sudah tidak diganggu dengan iblis, tentu sudah bersekutu dan bersahabat dengan iblis. Jadi orang yang sudah tidak lagi diganggu roh jahat, tidak ada iblis ganggu dia, tenang-tenang. Berarti dia sekawan dengan setan. Ya. Jadi harus bangga saudara. Pendeta kenapa setiap hari itu harus doa peperangan, ada kuasa gelap. Walah, kita berdoa tiba-tiba ada api keluar dari bawah tanah. Ada burung tabrak rumah, lalu dia mati. Dan seterusnya ada burung tiba-tiba di atas rumah, lalu tiba-tiba keluar cacing dari hidungnya, mulutnya, keluar cacing, tiba-tiba dia mati sendiri.
Wah, itu banyak sudah kesaksian-kesaksian orang yang diserang dengan roh jahat. Tapi harus bangga. Itu tandanya engkau ada di dalam Tuhan. Itu tandanya engkau berada di dalam kehendak Tuhan. Karena orang yang ada di dalam Tuhan pasti berhadapan dengan setan. Setan tahu orang ini berpotensi merusak pekerjaan setan. Maka setan harus binasakan dia. Tapi syukur kepada Tuhan, perlindungan kita itu kuat. Amin. Tuhan itu kirim bala tentaranya. Firman-Nya berkata apa? Mazmur 37 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan engkau dan meluputkan mereka. Tuhan kirim malaikat itu berkemah. Dia kirim batalion sorga, jaga siang dan malam, saudara. Jadi memang kita harus bangga. Tapi jangan sekali-kali, saudara, ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, aduh, macam saya capek lah. Melayani Tuhan begitu-begitu saja. Tidak ada perkembangannya. Lu memang, saudara, lu mau perkembangannya bagaimana lagi? Tuhan itu menyuruh kita dalam pelayanan itu menjadi saksi, mempertahankan umat sampai menantikan Yesus datang kedua kali. Jadi mempertahankan umat sampai datang kedua kali. Kan itu tugas kita. Lu mau bikin apa lagi? Ya memang harus bertahan sampai kesudahan. Kitab Wahyu, surat kepada 7 jemaat, kan intinya hanya mempertahankan. Barang siapa menang, itu artinya mempertahankan kesetiaan sampai Tuhan datang kedua kali jemput. Itu tugas gereja dan pelayanannya. Jadi jangan pernah bosan, saudara. Karena berbahagialah, kata firman Tuhan, ketika engkau didapati sedang melayani Tuhan waktu Yesus anak domba Allah itu datang. Jadi saudara, kita harus berbahagia. Jadi gereja dan pekerjaannya ini kita harus tetap setia. Seperti apa kesetiaan itu? Terus saja sampai dia datang kedua kali nanti. Jangan sekali-kali mengundurkan diri, saudara, untuk berkata cukup, sudah. Jangan, saudara. Dikatakan, saudara, roh yang membangkitkan. Ya, kita kembali kepada ayat firman Tuhan tadi ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Membangkitkan. Nah, ini dia, coba kita lihat. Dikatakan roh yang membangkitkan. Apa artinya? Roh Kudus itu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya ketika Roh Kudus turun atas kita tidak serta-merta langsung kuat. Gitu, saudara ya. Langsung penuh dengan kasih. Langsung jadi orang yang tertib. Melainkan ada kata membangkitkan. Jelas berarti artinya kata membangkitkan ini Roh Kudus itu sebagai pemicu, katalisator daripada swadaya yang ada pada kita. Jadi gini, saudara. Kalau kita belajar Roh Kudus, ketika orang dipenuhi roh, begitu ya. Tiba-tiba bahasa roh atau bagaimana begitu. Ya, atau mungkin biasa-biasa saja, dia tidak seperti bahasa roh, tidak manifestasi, tapi begitu dia di jamaah Tuhan dia rasa sukacita. Ada sesuatu yang memberkati dia waktu itu. Nah, waktu itu terjadi, saudara, Roh Kudus turun atas kita, tidak serta-merta langsung jadi kuat. Maka dari itu ayat ini dikatakan bahwa roh Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. Jadi sifat Roh Kudus itu katalisator, pemicu. Membangkitkan itu pemicu, saudara. Dia katalisator, mempercepat proses sampai menjadi kuat. Jadi itulah fungsi daripada Roh Kudus ketika turun atas kita. Ya, jadi jangan nonton seperti film itu, saudara. Ya, film-film jagoan-jagoan Marvel atau mungkin jagoan-jagoan yang ada di Warner Bros. Ya, Warner Bros. Ya. No, kita tidak seperti itu. Mungkin kena zat apa gitu ya. Lalu dia tiba-tiba jadi kuat gitu. Kayak Venom gitu. Tiba-tiba muncul si Venom, masuk ke dalam tubuhnya lalu dia berubah. Ya, jadi orang yang kuat gitu. Nah, bukan begitu. Bukan begitu. Ya, jadi Roh Kudus itu turun, dia sebagai roh yang menjadi katalisator membangkitkan swadaya yang ada padamu. Ya. Jadi Roh Kudus itu mengembangkan kehidupan rohani kita.
Sehingga ketika kita yang tadinya tanpa Roh Kudus itu adalah orang yang gampang putus asa, gampang kecewa. Ketika saudara ada Roh Kudus kita jadi orang yang sering senyum. Kenapa? Karena Roh menguatkan kita untuk kita dapat melewati hari-hari hidup. Roh menguatkan kita juga tentang apa? Membangkitkan apa? Kasih. Roh itu saudara membangkitkan kasih. Kasih itu mengampuni. Kasih itu menerima orang apa adanya. Bukan ada apanya. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menerima sesamanya manusia. Dengan apa adanya. Bukan ada apanya. Ya. Jadi saudara ini, orang itu akan memiliki roh itu. Kemudian apalagi saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam dia akan membangkitkan ketertiban. Jadi orang yang di dalam Roh Kudus itu akan diingatkan. Bangun pagi biasanya tidak pernah doa. Tapi karena ada Roh Kudus bilang doa. Oh iya Tuhan. Itu Roh Kudus, orang yang ada di dalam Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus itu ada. Begitu kita dia bangun, Roh Kudus bilang berdoa dulu, berdoa. Oke, gitu saudara. Sebelum jalan Roh Kudus kasih ingat berdoa dulu. Pulang dari perjalanan Roh Kudus kasih ingat baca Alkitab dulu. Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban hidup yang tertib. Ketika kita di hari Minggu, Roh Kudus mengingatkan, kamu sudah lama tidak ibadah, ayo ibadah. Nah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ayo, ini sudah jam 8, cepat mandi. Itu Roh Kudus kasih ingat. Sebentar dulu masih mau lihat story-story teman-teman dulu di WA ini. Roh Kudus bilang, cintailah Tuhan daripada kau HP. Oh ya Tuhan terima kasih, sudah saya mandi dulu Tuhan. Begitu. Ya, Roh Kudus akan membangkitkan kita jadi orang yang tertib, disiplin. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Jadi Roh Kudus bukan berarti orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dia langsung berubah total, kayak robot saudara. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak langsung serta-merta berubah. Tiba-tiba dia jadi orang baru gitu. Nah, ya, sampai dia punya pribadi yang berbeda. Nah, lalu tiba-tiba punya kekuatan super setelah dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus turun atas kita akan merubah. Dia memulai dengan cara apa? Dia memulai dengan cara kita dibangkitkan untuk bisa kuat menghadapi hidup, dibangkitkan untuk memiliki kasih, cinta dan pengharapan. Kita dengan adanya Roh Kudus kita dibangkitkan untuk bisa apa? Menjadi orang yang pribadi yang tertib, ya, taat, rajin baca Alkitab. Itu Roh Kudus. Jadi itu perbedaannya orang di dalam Roh Kudus. Nah kalau dia hebat, ya, kalau kepenuhannya luar biasa kelihatan saat ibadah, tapi di luar tidak bisa jaga diri, tidak bisa rem kata-kata. Saya pikir dia bukan Roh Kudus yang penuhi dia itu. Itu manifestasi iblis saat Roh Kudus turun. Gitu. Nah, itu roh setan saudara. Karena tidak bisa menampilkan kepribadian yang benar. Ya, begitu. Kita lihat. Paulus bilang, di dalam Roh Kudus itu membuat dia berani menghadapi binatang buas di Efesus. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan, dan marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ini Paulus lagi berteologia menghadapi orang-orang Efesus yang bilang tidak ada kebangkitan orang mati. Dia bilang begini, kalau Yesus tidak dibangkitkan percuma dong. Sampai-sampai saya, karena Yesus yang dibangkitkan yang menebus dosa saya dan umat manusia, kata Paulus, saya berani menghadapi binatang buas. Ya, binatang buas di Efesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Apa yang bikin Paulus ini berani menghadapi binatang buas saat melayani penginjilan, saudara? Dia tidak takut karena ada Roh Kristus yang ada di dalam dia. Bukan berarti Paulus ini kebal, digigit ular, tidak. Tapi karena ada Roh Kristus yang ada di dalam dia. Paulus pernah juga digigit ular, tapi ular berbisa, tapi tidak mati. Karena apa? Karena dia percaya yang dilayaninya adalah Allah semesta alam. Mari kita lihat Roma 8 ayat 35 sampai 37 berkata, Roma 8 ayat 35 sampai 37, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau pengelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam para rasul membuat mereka berani menghadapi bahaya pedang, bahaya ancaman, bahaya maut, bahaya kematian, bahaya kapal tenggelam. Bahkan mereka didera, dipukul, disiksa, dianiaya. Apa yang bikin mereka berani? Roh Kudus. Jadi membuat mereka memiliki mental yang kuat, mental yang tidak lemah menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi aniaya. Itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Sehingga orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus tentunya akan bermental baja, bermental kuat. Dia tidak akan mudah menyerah dan gampang menyerah. Lihat saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan mudah bilang cerai jika ia menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Ini orang yang punya mental ya baja ya, mental Kristus. Itu tidak akan pernah mudah ketika dia menghadapi masalah dalam rumah tangga. Lo bilang, atau pisah saja, cerai saja, cerai saja. Haleluya. Ya, cerai saja. Untung kita ini bukan agama ya saudara kita, saudara. Kalau yang agama yang bukan Kristen itu kan kalau 3 kali sebut situ saja, cerai saja, sudah selesai itu ceritanya, saudara. Tapi karena pada dasarnya kekristenan tidak tidak mentoleransi yang namanya perceraian dan menikah hanya untuk sekali seumur hidup, maka dari itu kalau kita dengan mental yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan mungkin begitu gampang ketika menghadapi baku maki lalu bilang, "Tong pisah saja, cerai saja. Saya akan ke pengadilan tunggu Nah, itu enggak boleh, saudara. Itu yang disebut dengan mental cengeng, mental angkuh. Karena pernikahan itu saudara harus dilewati meski melewati badai. Mengapa pernikahan itu kita bisa lewati di tengah-tengah badai? Karena ternyata ada 2 orang yang mau berjuang. Pernikahan itu saudara bisa melewati badai, bisa bertahan lama ketika ada 2 orang yang mau berjuang. Ya. Saudara, saya percaya begitu setiap kita pasti punya perjuangan untuk mau menikah itu, saudara ya. Ya, bagaimana berusaha, mau tunggu-tunggu, ya kan? Coba ingat saudara, bagaimana perjuangan saudara untuk sebuah pernikahan. Tidak mudah kan? Tidak mudah. Ada yang berdoa 5 tahun bergumul, tiba-tiba Tuhan wujudkan bisa menikah. Ada yang bergumul sampai mungkin belasan tahun baru bisa menikah. Diberi kesempatan. Oleh sebab itu saudara, betapa lamanya perjuangan itu, lalu tiba-tiba kita dengan mental cengeng, mental sombong, kita hanya berkata dengan mudahnya, sudah, pisah saja,
cerai saja. Ya. Itu tanda bahwa bukan Roh Kristus yang ada di dalam dirimu. Sebab Roh Kristus akan membangkitkan kekuatan, kasih. Kasih itu saling mengampuni, saling menerima, saling memaafkan. Kemudian apa lagi? Ketertiban. Tertib. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tertib. Tertib pribadinya, tertib omongannya. Ya, tertib omongannya. Ingat saudara, Tuhan pernah berkata, tubuhmu bait Roh Kudus. Tubuh ini bait Roh Kudus, jangan kau kotori. Ya kan? Apakah di dalam sebuah bait suci, gereja, tempat yang kudus, kita boleh berkata-kata, maki-maki, kata-kata kotor? Kan tidak boleh saudara. Ini tempat kudus. Ingat, rumah Allah. Tubuh kita rumah Allah. Bolehkah kita saling berkata, cerai saja sudah. Ya, tunggu saya cari pengacara lawan kau itu. Nah itu saudara, ini adalah kehidupan yang tidak boleh dilaksanakan dalam hidup kita. Sebab itu bukan Roh Kudus dalam diri kita. Coba kita lihat belajar. Kita akan melihat teladan pernikahan. Lihat teladan pernikahan Adam dan Hawa. Meski Hawa pembuat masalah dan kejatuhan, Adam tetap setia dan membangun kehidupan bersamanya. Saudara tahu enggak? Masalah Adam dan Hawa di Taman Eden itu fatal saudara. Fatal. Fatal tidak? Fatal. Adam tadinya di Taman Eden, semua tersedia. Dia jadi raja di tempat itu. Atas kehendak Tuhan. Dia jadi pemimpin di seluruh Taman Eden. Tuhan ambil dia perusuk, bangun wanita itu. Wanita itu bikin masalah. Tipu dia. Ada makanan enak. Apa ini? Makan dulu baru saya cerita. Dia makan, Wih, enak ya. Kenapa saya telanjang? Kau makan, ambil dari mana buah ini? Ambil buah yang dilarang Tuhan. Wih, di situ. Dia harusnya meledak. Harusnya dia marah. Harusnya dia bilang sama Tuhan Allah. Tuhan Allah, perempuan yang kau tempatkan di tempatku ini, ceraikan dia. Masih ada tulang sebelah. Patahkan Tuhan, bikin baru. Yang itu bagaimana Adam? Itu binasakan saja. Tidak. Adam tidak bilang begitu. Ini ada tulang rusuk 24 isinya. Tuhan masih bisa patah satu bikin lagi. Patah satu bikin lagi. Patah satu bikin lagi. Kan gampang. Iya bisa. Tapi tidak. Adam tidak seperti itu. Adam dengan pernikahannya dia mencintai Hawa. Meski telah membawa dia dalam kejatuhan. Meski membawa dia harus dibuang dari Taman Eden. Dia tetap mencintai Hawa yang tulang rusuknya itu saudara. Tuhan Allah bilang, dulu Adam, kau ada di Eden, kau tinggal petik makan. Tapi di bumi, di tempat aku membuang engkau dengan Hawa, kau harus mencangkul dari keringatmu lah baru kau makan. Ya. Saudara begitu, tapi dia tetap setia. Dia bangun rumah tangganya, dia lahirkan anak-anak, dia besarkan anak-anak dan generasi. Saudara dan saya adalah keturunan Adam dan Hawa itu. Dari bapak leluhur nenek moyang kita yang tetap setia meski telah membawa kepada kehancuran. Jadi saudaraku yang terkasih, belajar dari teladan Adam dan Hawa. Meski badai dalam rumah tangga, tidak ada bilang cerai. Cerai tong dua. Saya masih ada, saya tulang rusuk masih banyak. Tuhan Allah masih bisa patahkan tuh, bikin dia baru lagi. Begitu. Yang itu bagaimana? Buang neraka sudah Tuhan. Tidak ya, Bapak Ibu Saudara. Belajar dari Adam, dia tetap setia. Tetap setia sampai akhir. Lihat lagi, teladan pernikahan siapa? Teladan pernikahan Abraham. Istri daripada Abraham telah ditiduri oleh Raja Firaun, saudara. Nggak tahu berapa lama itu. Ya.
Tapi tetap setia. Abraham tetap mencintai. Ya, saya bacakan. Lihat teladan pernikahan Abraham dan Sarah. Meski Sarah telah ditiduri oleh Firaun, namun Abraham tetap hidup bersama Sarah. Luar biasa saudara, teladan pernikahan ini. Tetap setia. Karena itulah kita harus belajar dari teladan pernikahan Abraham dan Sarah. Sarah itu saudara, kenapa dia tidak lama sampai baru dia bisa punya anak? Karena memang dia pernah ditiduri oleh Firaun. Dan durasi Firaun meniduri Sarah itu lama saudara mungkin. Ya, tidak ditulis dalam Alkitab tapi kemungkinan lama. Kemungkinan lama. Ya. Ini real. Nggak percaya saudara? Mari kita baca ayatnya. Kira-kira pendeta mengarang-arang kah? Ayo kita baca. Kejadian 12 ayat 18 sampai 20. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya, catat, mengambilnya menjadi istriku. Sekarang, inilah istrimu. Maaf kata, dia sudah jadikan istri, boleh kasih kembali itu istri saudara. Ambillah, pergilah. Seenaknya saja. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya. Alkitab tidak pernah menutupi cerita ini, saudara. Tertulis dengan jelas. Sarah dan dalam pernikahan Abraham dan Sarah ternyata istrinya telah ditiduri, saudara. Oleh Raja Firaun dan tak tahu berapa kali itu ceritanya itu. Berapa lama juga tak tahu. Ya. Tapi anehnya Abraham, ku tetap cinta. Ya kan begitu. Abraham tetap cinta saudara. Itu pernikahan yang hebat. Ya. Bisakah saudara seperti itu? Pendeta, jangan coba-coba. Kalau saya angkat parang. Saya kasih keluar, saya pus samurai. Saya tikam tombak kasih mati. Haleluya. Tapi ini Alkitab loh. Belajar dari teladan Abraham. Makanya Abraham disebut apa? Bapak orang beriman. Kenapa disebut bapak orang beriman? Karena dia masih mau terima itu istrinya. Dan dia yakini bahwa istrinya itulah yang akan melahirkan keturunannya. Yang sekarang menjadi umat pilihan Allah. Siapa? Bangsa Israel. Allah tidak malu menyebut Allah Abraham, Ishak dan Israel. Meskipun istrinya sudah ditiduri saudara oleh Firaun. Nggak tahu berapa kali itu. Nggak tahu juga berapa lama itu jadi istrinya Firaun itu. Terus diambil, dijadikan lagi istri saudara. Bisa enggak bapak-bapak yang ada di sini seperti itu? Serius, saya tanya ini. Ini Alkitab ini. Mau jadi Abraham enggak? Mau jadi bapak beriman bagi segala bangsa enggak? Harus seperti ini sudah. Harus siap menerima kenyataan. Baru metua sudah chat saja dengan orang yang tidak dikenal, dia sudah pikiran kacau. Ya kan? Ini Abraham bukan chat. Sarah ini nyata-nyata langsung dibawa jadi istrinya Firaun, saudara. Nyata-nyata, saudara. Tapi tetap setia. Haleluya. Jadi saya bicara ini supaya kita belajar pernikahan itu harus kuat. Ini pesan penting buat kita. Pernikahan itu ternyata saudara bukan hanya ketika suaminya selingkuh. Tetap setia. Tapi juga ternyata ketika istrinya telah ditiduri berkali-kali seperti Sarah itu.
Tetap setia, tetap setia. Inilah firman-Nya. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Lalu bagaimana pendeta? Ya sampai tunggu maut memisahkan. Ya. Sampai maut memisahkan. Jadi seperti itu saudara ya. Jadi khusus bagi yang mau nikah, ya belajar dari Abraham. Karena hidup itu keras. Harus punya mental baja. Kalau ada segala macam badai tetap harus dihadapi. Amin. Tak terpisahkan sampai maut memisahkan. Karena intinya semua manusia ini bisa hilap saudara. Kita tidak bisa pungkiri setiap manusia bisa hilap. Orang belum menikah saja masih pacaran. Pacaran tapi ternyata dengar kabar teman bilang, dia ada berjalan dengan laki-laki sana. Sio gitu. Pacaran saja sering ditikung. Gak gampang saudara. Kehidupan dunia ini keras kawan. Orang masih masa-masa pacaran saja ada yang namanya perselingkuhan pacaran. Apalagi yang disebut dengan pernikahan. Ya, pernikahan Abraham saja yang kita pikir Abraham adalah orang beriman, ternyata kita sudah belajar hari ini. Ya, Sarah pernah jadi istri Firaun juga ketika dia masih bersama-sama dengan Abraham. Itulah kerasnya dunia ini. Tapi mental harus baca. Ya, mental harus baca. Meski engkau mendengar, kau punya suami, Pak Pendeta, dia ada baku bawa dengan orang itu. Tapi saya masih belum tahu. Saya masih cari dia rahasia itu, betulkah tidak? Saya mau tanya, ceraikah tetap setia? Pendeta, saya sudah mau jawab kalau yang begitu tuh saya lot dia boleh. Jangan saudara. Ini kita belajar dari firman Tuhan. Tetap menerima, Abraham tetap menerima istrinya Sarah sebagai istri yang dia cintai tanpa ada rasa perbedaan. Tanpa ada rasa merendahkan. Tidak. Abraham sayang, sudah pelajari. Dia benar-benar menyebutnya sebagai istri yang dicintainya. Itu cinta sejati, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya. Akhirnya dengar begini khotbah pendeta, sudah bagi nona-nona dan nyong-nyong yang belum menikah, terjadi menikah sudah pendeta. Kalau jadi seperti Sarah lagi, sudah bisa itu. Saya sudah terima pendeta. Iyo, tidak terima. Ya sudah, terserah kamu sudah. Tapi intinya saya bilang, pernikahan itu harus kudus, benar. Tapi apakah pernikahan itu ada tantangan dan masalah? Tentu ada, saudara. Tidak bisa kita bilang tidak akan ada masalah dalam pernikahan. Tidak mungkin. Ini orang besar. Saya mau tanya, siapakah dirimu? Apa kau lebih besar dari Bapak Abraham? Tidak kan? Pernah nggak orang Israel tanya sama Yesus, apakah engkau lebih besar dari Bapak Abraham? Pertanyaan yang sama ditanya kepada saudara yang sudah menikah hari ini. Apakah kau lebih besar dari Bapak Abraham? Kau punya kapasitas lebih besar dari Bapak Abraham? Bapak Abraham saja diuji dalam pernikahannya menghadapi Firaun dan Abimelek. Apakah kau lebih besar dari Bapak Abraham? Tanyakan dirimu saudara. Kalau kau merasa tidak lebih besar dari Bapak Abraham, kapasitasmu tidak sehebat Bapak Abraham, iblis lebih jahat lagi bikin kau. Nggak gampang saudara. Intinya saya mau bilang kuat dalam mental. Kuat dalam mental. Menerima pasanganmu apapun yang terjadi. Tetap setia walaupun keadaan apapun. Ya. Meskipun di saat-saat dia sedang jatuh cinta untuk yang kedua. Ya. Tetap engkau menerima dia, kembalikan dia karena dia lagi tersesat saudara dengan setan-setan iblis itu. Kembali. Ya kan? Ada ayat di dalam Korintus berkata apa saudara? Apakah engkau rela membiarkan pasanganmu itu hancur di dalam
dosanya? Tidakkah kau mau menyelamatkan dia? Pendeta, saya sudah serahkan dia buat Tuhan. Jadi jangan bilang lagi ampuni pendeta. Oh jangan saudara. Kita bukan mental Abraham. Mental Abraham adalah mental yang kuat. Dia tetap mencintai meski istrinya melakukan hal yang seperti itu. Dia tetap mencintai bahkan ketika kedua hal terjadi. Sudah dengan Firaun, dengan Abimelek lagi. Tak apa-apa sudah. Saya tetap cintaku. Kau yang kusayangi. Haleluya. Begitu saudara. Jadi kita harus belajar seperti itu. Tetap setia dalam pernikahan. Tetap setia menghadapi segala masalah dan tantangan. Oke, kita lihat lagi dalam penutup. Milikilah mental baja. Jangan gampang menyerah dengan keadaan. Hadapi pekerjaan. Hadapi masalah. Hadapi tantangan. Sebab Allah akan menolong kita menghadapi segala tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Satu ayat penutup yang kita mesti baca, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.